Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, jumpa lagi di mata kuliah Statistika Pendidikan Lanjut. Ini adalah pertemuan kedua kita setelah di pertemuan pertama kita membahas kontrak perkuliahan. Dalam pertemuan kedua ini, sesuai dengan kontrak perkuliahannya, kita akan membahas tentang konsep dasar pengujian hipotesis. Di dalam konsep dasar pengujian hipotesis ini ada beberapa submateri yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah pengertian hipotesis, kemudian yang kedua jenis-jenis pengujian hipotesis, ada jenis hipotesis deskriptif, ada asosiatif, dan ada komparatif. Kemudian yang ketiga, bagaimana menyusun rumusan hipotesisnya atau menuliskan rumusan hipotesis baik dalam bentuk kalimat maupun dalam bentuk statistiknya. Kemudian yang keempat, bagaimana menentukan teknik statistik yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis tersebut. Baiklah, kita akan masuk ke materi. Baiklah, kita masuk ke pengertian hipotesis. Pengertian hipotesis ini terbagi dalam dua bagian, yaitu pengertian dalam hal penelitian dan pengertian secara statistik. Untuk pengertian dalam hal penelitian ini saya hanya mengambil satu dari Prof. Jali. Masih banyak dari pakar-pakar lain, tapi ini hampir sama. Jadi silahkan adik-adik kalau ingin mencari pengertian hipotesis di buku-buku statistik untuk penelitian. Menurut Prof. Jali, hipotesis merupakan hasil kajian pustaka atau proses rasional dari penelitian yang telah mempunyai kebenaran secara teoritis. Kebenaran hipotesis masih harus diuji kebenarannya secara empirik. Jadi itu menurut Prof. Jali bahwa hipotesis itu adalah hasil kajian pustaka. Hasil kajian pustaka yang sudah mempunyai kebenaran secara teoritis. Jadi secara teori sudah ada, tapi untuk membuktikan teori tersebut kita harus mengujinya dulu secara empirik. Ya, artinya kita harus menguji kebenarannya secara empirik. Yang dimaksud dengan secara empirik ini adalah kita mengujinya di lapangan. Apakah teori yang dihasilkan ini itu bisa terbukti pada kondisi tertentu tempat kita meneliti. Itu yang dimaksud. Ya, kalau berdasarkan beberapa pakar, ya, itu kita bisa simpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara terhadap masalah yang telah dirumuskan dalam suatu penelitian yang harus diuji lagi kebenarannya dengan menggunakan data empirik melalui penelitian ilmiah. Jadi secara umum hipotesis ini masih merupakan jawaban atau dugaan yang bersifat sementara. Dalam penelitian nanti itu kan ada rumusan masalah ya. Jadi nanti di rumusan masalah itu kita memberikan suatu dugaan awal yang masih bersifat sementara dari setiap rumusan masalah yang dibuat. Nanti dari dugaan awal ini kita akan mencoba menguji kebenarannya atau membuktikan kebenarannya dengan menggunakan data empirik atau dengan menggunakan data-data yang ada di sampel. Kalau secara statistik yang dimaksud hipotesis adalah pernyataan statistik tentang parameter populasi, atau dengan kata lain taksiran terhadap parameter populasi melalui data sampel. Maksudnya begini, dalam penelitian kan kita meneliti biasanya itu menggunakan sampel. Ya, dari sampel ini nanti kita bisa melakukan estimasi atau perkiraan bahwa apa yang kita teliti di sampel itu juga bisa terjadi pada populasi. Nah, itu dugaan awal kita. Dugaan awal kita adalah data yang dari sampel ini. Nanti dari data yang dari sampel ini kita coba mengestimasi, istilahnya ya, melakukan penaksiran apakah data yang terjadi di sampel ini terjadi juga pada populasi. Nah, itu namanya secara statistik. Jadi taksiran terhadap parameter populasi melalui data sampel artinya kita meneliti data sampel, kemudian dari hasil penelitian kita di data sampel ini apakah berdasarkan data sampel ini juga berlaku pada populasi. Nah, itu adalah pengertian hipotesis secara statistik.
Ya, jadi kurang lebih sama. Kalau di awal tadi dalam hal penelitian namanya dugaan awal, ya, yang akan kita buktikan kebenarannya secara empirik. Itu sama dengan pengertian secara statistik bahwa data sampel ini nanti kita akan buktikan apakah juga berlaku pada populasi. Itu adalah pengertian hipotesis. Kemudian jenis-jenis hipotesis dalam penelitian. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa jenis hipotesis dalam penelitian itu ada 3, ada hipotesis deskriptif, ada hipotesis asosiatif, dan ada hipotesis komparatif. Hipotesis deskriptif itu hipotesis mengenai nilai suatu variabel mandiri, tidak dalam bentuk perbandingan atau hubungan. Contoh, tindakan kepala sekolah dalam penegakan disiplin di SMP Negeri 3 Kota Parepare paling tinggi 40% dari nilai ideal. Nah, kenapa dikatakan hipotesis deskriptif? Karena dia hipotesisnya hanya mengenai nilai suatu variabel mandiri. Jadi dia tidak menjelaskan atau menyatakan sesuatu yang terkait dengan hubungan antara suatu variabel atau pengaruh antara suatu variabel atau membandingkan suatu variabel. Ya, itu makanya disebut hipotesis deskriptif. Jadi dia variabelnya adalah variabel mandiri, tidak mencari hubungan suatu variabel, tidak mencari pengaruh atau membandingkan atau mencari perbedaan suatu variabel. Itu adalah hipotesis deskriptif. Biasanya hipotesis deskriptif ini variabelnya minimal paling sedikit 1. Hipotesis asosiatif dirumuskan untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat hubungan atau mempengaruhi. Jadi beda tadi dengan hipotesis deskriptif. Kalau dia bersifat mandiri, tidak dalam bentuk mencari hubungan antara suatu variabel atau pengaruh suatu variabel atau perbedaan. Kalau asosiatif justru dia memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain atau mencari pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lain. Ini ada contoh. Misalnya ada dinyatakan bahwa dalam hipotesis ada pengaruh yang signifikan antara sikap siswa, pemahaman, dan kepribadian terhadap guru swasta di Kota Parepare. Ini adalah dugaan awal yang hipotesisnya bersifat asosiatif. Nanti akan dibuktikan secara empiris lagi di lapangan. Jadi hipotesis asosiatif ini dia memberikan jawaban yang permasalahannya yang bersifat hubungan atau pengaruh antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Ciri-ciri hipotesis asosiatif ini selain ada kata pengaruh atau hubungan di sini juga perlihatkan bahwa dia memiliki paling sedikit 2 variabel. Seperti contoh ini variabelnya ada variabel sikap, ada variabel pemahaman, dan kepribadian. Jadi ada 3 variabel yang biasa disebut dengan variabel bebas, ya. Kemudian variabel terikatnya 1, yaitu wira swasta di Kota Parepare. Jadi dia memiliki 4 variabel. Makanya ciri-ciri hipotesis asosiatif itu selain bersifat hubungan atau mempengaruhi juga memiliki variabel paling sedikit 2. Hipotesis komparatif dirumuskan untuk memberikan jawaban yang bersifat membedakan atau mencari perbandingan atau memberi perbandingan. Jadi kalau hipotesis asosiatif tadi bersifat mencari hubungan atau memberikan jawaban yang sifatnya mencari hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain atau saling mempengaruhi antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Kalau hipotesis komparatif justru memberikan suatu jawaban atau dugaan awal yang sifatnya membedakan atau membandingkan. Nah, itu hipotesis komparatif. Ini contoh. Terdapat perbedaan etos kerja guru SMP negeri dengan swasta di Kota Parepare, bahwa etos kerja guru lebih baik daripada etos kerja guru SMP negeri swasta. Nah, ini adalah jenis pernyataan hipotesis yang bersifat komparatif. Kenapa? Karena dia memberikan dugaan awal yang bersifat perbedaan. Ya, dia ingin meneliti apakah ada perbedaan antara etos kerja guru yang dari negeri dengan yang dari SMP swasta. Jadi saya ulangi kembali bahwa hipotesis komparatif itu dia memberikan jawaban yang bersifat membedakan. Ya, jadi kalau ada pernyataan yang mencari tentang perbedaan atau yang menyatakan suatu perbedaan dari suatu variabel atau membandingkan, itu adalah hipotesis komparatif. Selain itu ada juga ciri-ciri hipotesis komparatif, yaitu
memiliki sampel yang sama tapi waktu pengukurannya berbeda. Nah, itu ciri-ciri hipotesis komparatif, sampelnya sama tapi waktu pengukurannya berbeda. Misalnya begini, dia menyatakan, membuat satu pernyataan atau dugaan awal bahwa terdapat perbedaan kualitas atau hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkan metode inquiry. Nah, ini adalah salah satu contoh hipotesis komparatif yang sampelnya sama tapi waktu pengukurannya berbeda. Kenapa saya katakan sampelnya sama? Karena dalam eksperimen ini tadi adalah salah satu contoh eksperimen. Ada kata sebelum dan sesudah, ya, terdapat perbedaan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkan metode inquiry misalnya. Sampelnya sama karena orang yang diuji sebelum dan sesudah itu orangnya sama. Jadi makanya sampelnya sama, tapi diukur pada waktu yang berbeda. Jadi dites dulu sebelum menerapkan metode inquiry. Kemudian setelah diterapkan misalnya selama 4 pertemuan, setelah itu dites lagi. Jadi waktu pengukurnya yang berbeda. Tapi orangnya sama. Makanya dikatakan bahwa memiliki sampel yang sama tapi waktu pengukuran berbeda. Demikian juga sebaliknya, ciri-ciri hipotesis komparatif itu sampelnya berbeda tapi waktu pengukurannya yang sama. Jadi kalau dalam hipotesis komparatif itu kan salah satunya adalah memberikan jawaban yang bersifat membandingkan. Misalnya kita ingin membandingkan antara buku yang satu dan buku A dan buku B, yang mana yang paling banyak dibaca. Nah, ini artinya dia memiliki sampel yang berbeda tapi waktu pengukurannya yang sama. Jadi sama-sama dicari berapa yang banyak membaca buku A atau buku B, kemudian itu dikelompokkan siapa yang membaca buku A, siapa yang membaca buku B. Jadi dia memiliki sampel yang sama tapi dia memiliki sampel yang berbeda tapi waktu pengukurannya sama. Nah, itu adalah hipotesis komparatif. Kita pindah ke rumusan hipotesis. Jadi dalam rumusan hipotesis nanti kalau kita membuat hipotesis dalam secara statistik istilahnya, tadi kan ada pengertian hipotesis secara statistik, ya, mengestimasi populasi berdasarkan sampel yang diteliti. Dalam rumusan hipotesis nanti ada rumusan yang dibuat. Itu rumusan hipotesis ini dibangun oleh terdiri dari dua bagian. Ada istilah H0, ya, atau hipotesis nihil, dan ada juga yang istilah namanya H1 atau hipotesis alternatif. Jadi dalam membuat rumusan hipotesis nantinya itu ada dua, yaitu ada H0 dan ada H1. Ada dua pernyataan dalam bentuk H0 dan pernyataan dalam bentuk H1. H0 atau biasa disebut hipotesis nihil itu hipotesis yang dibuat atau digunakan untuk menguji hipotesis penelitian atau hipotesis yang diuji secara statistik. Ya, biasanya ini yang diuji secara statistik. Ya, hipotesis nihil dirumuskan dengan kalimat negatif. Biasanya begitu. Jadi hipotesis nihil ini umumnya dirumuskan dengan kalimat negatif atau H0. Apabila dari pengujian statistik diperoleh keputusan yang mendukung atau setuju dengan H0, maka dapat dikatakan bahwa H0 diterima atau gagal ditolak. Jadi nanti dalam membuat rumusan hipotesis, itu kan tadi saya sudah jelaskan bahwa ada H0, ada H1. Nanti kita lihat ketika kita melakukan pengujian, itu nanti kita akan lihat ini apakah H0-nya yang berlaku atau H1-nya. Ya, nanti akan ada contoh setelah ini. Saya jelaskan dulu ke H1. Yang kedua adalah hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif ini biasa disebut juga hipotesis kerja atau hipotesis penelitian. Nah, inilah yang biasa menjadi hipotesis awal atau dugaan awal kita, ya, dalam penelitian. Itu dibuat dalam bentuk pernyataan atau hipotesis penelitian. Makanya disebut hipotesis penelitian karena ini dugaan awal kita, yaitu hipotesis yang dibuat atau digunakan dalam suatu penelitian. Hipotesis alternatif dirumuskan dengan kalimat positif. Jadi sebaiknya jika diperoleh keputusan yang bertentangan dengan keputusan H0, maka dapat dikatakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Ya.
nanti dalam rumusan hipotesis ini saya ulangi kembali bahwa itu terdiri dari dua hal, yaitu ada H0, ada H1. H0 itu biasa dirumuskan dengan kalimat negatif, dan H1 ini biasa dirumuskan dengan kalimat positif. Jadi dalam membentuk rumusan hipotesis nanti ada istilah H0, ada istilah H1. Misalnya begini, ada penelitian yang Anda ingin meneliti tentang hubungan antara motivasi terhadap prestasi belajar mahasiswa, ya kan? Misalnya Anda ingin meneliti itu hubungan antara motivasi terhadap prestasi belajar. Di sini kalau kita membuat hipotesis atau dugaan awalnya, itu berarti karena dia bersifat asosiatif, karena ada kata hubungan, berarti kita membuat hipotesis atau dugaan awalnya itu dalam bentuk hipotesis asosiatif, yaitu terdapat hubungan antara, kan begitu nanti kalau hipotesis tidak terdapat hubungan antara motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Nah, itu dalam bentuk hipotesis asosiatif dibuat. Nah, bagaimana menyusun rumusan hipotesisnya? Nanti dibentuk dalam dua hal, yaitu dari H0 dan H1. Jadi kalau kita ingin membuat rumusan hipotesisnya, itu kita buat dulu H0-nya. Biasanya kita mulai dulu dari H1. Karena dari H1 tadi kan itu sudah ada dugaan awal bahwa terdapat hubungan antara motivasi dan prestasi belajar. Nah, ini H1 itu kan dirumuskan dengan kalimat positif. Jadi biasanya H1 itu adalah dugaan awal kita, ya. Hipotesis kita tadi sifatnya asosiatif. Nah, H1 inilah dibuat seperti itu. Jadi H1-nya berbunyi terdapat hubungan antara motivasi terhadap prestasi belajar. Kalau kita ingin membuat H0-nya cukup dengan kebalikannya, karena H0 itu kan sudah dinyatakan tadi bahwa dirumuskan dengan kalimat negatif. Cukup ditambahi kata tidak. Jadi kalau H0-nya berbunyi tidak terdapat hubungan antara motivasi dengan prestasi belajar. Kemudian H1-nya berbunyi terdapat hubungan antara motivasi dengan prestasi belajar. Nah, itu contoh dalam membuat rumusan hipotesis. Jadi beda membuat hipotesisnya dan beda juga membuat rumusan hipotesisnya. Kalau kita membuat hipotesisnya itu dalam bentuk hanya satu pernyataan dalam bentuk kalimat positif. Nanti di kalimat positif itu adalah H1-nya, tinggal untuk membuat rumusan hipotesisnya kita tambahkan H0. Nah, itu adalah rumusan hipotesis. Nanti dari H0 H1 setelah kita menguji mana yang berlaku. Apakah H0, yaitu bunyinya tadi tidak terdapat hubungan antara motivasi belajar dan prestasi belajar, atau H1 terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar. Kalau yang terjadi H1, maka atau kalau misalnya terdapat hubungan, maka kita kasih istilah H0 ditolak. Artinya terdapat hubungan. Tapi kalau yang terjadi tidak terdapat hubungan, berarti H0 gagal ditolak atau H0 diterima. Nah, itu yang dimaksud seperti ini tadi. Jadi nanti ada dua penjelasan. Hipotesis alternatif. Sudah. Kemudian saya masuk ke rumusan hipotesis. Ya, dalam rumusan hipotesis ini sorry, saya cut dulu. Jadi saya ulangi kembali, dalam rumusan hipotesis nanti kita akan membuat dibangun oleh dua hal, yaitu ada H0 dan ada H1. Jadi H0 ini biasanya dalam bentuk kalimat negatif, H1 ini dalam bentuk kalimat positif. Nah, dalam rumusan hipotesis kalau kita membuat nanti ada H0 H1, itu ada yang disebut dengan uji pihak kiri. Ya, dalam membuat rumusan hipotesis ada yang istilah rumusan hipotesis dalam bentuk uji pihak kiri. Uji pihak kiri ini
H0-nya dinyatakan dengan kalimat paling rendah, paling sedikit, paling kecil, minimum, dan sejenisnya. Ya, berarti tanda yang digunakan lebih besar atau sama dengan. Ya, ini tidak perlu dihafal. Saya juga tidak hafal sebenarnya. Cukup kalau Anda ingin membentuk rumusan hipotesis dalam bentuk uji pihak kiri, cukup dilihat ini. Ini adalah cirinya. Ya, H0-nya dinyatakan dengan kalimat paling rendah, paling sedikit, paling kecil, minimum, dan sejenisnya. Berarti tanda yang digunakan lebih besar atau sama dengan. H1 dinyatakan dengan kalimat paling tinggi, paling banyak, paling besar, maksimum, dan sejenisnya. Berarti tanda yang digunakan lebih kecil. Dalam uji pihak kiri itu nanti kan kita mau melihat apakah H0 ditolak atau H0 diterima. Maka untuk mengetahui itu biasanya ada kriteria atau syarat-syarat kapan H0 ditolak dan diterima. Kalau dalam uji pihak kiri itu kriteria pengujian yang digunakan untuk menerima atau menolak H0 ini kita gunakan seperti ini. Jadi kalau nilai minus T tabelnya lebih kecil daripada T hitung, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, itu yang dimaksud. Yang dimaksud dengan minus T tabel ini nanti kalau kita masuk dalam perhitungan, itu kita bisa lihat, oh itu T tabelnya berapa. Ya, ada tabel tergantung uji. Kalau menggunakan uji T berarti ada tabel T. Kemudian T hitung ini kita menggunakan apa? Yang dimaksud dengan T hitung ini adalah kita menghitung nilai uji T-nya berdasarkan rumus yang sesuai untuk menganalisis data tersebut. Nah, jadi ada rumus yang digunakan untuk menghitung nilai T atau uji T-nya kemudian dibandingkan dengan T tabel. Kalau nilai T yang dihitung berdasarkan rumus itu nilainya lebih besar dari minus T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Itu adalah uji pihak kiri. Contoh untuk uji pihak kiri. Ya, misalnya dalam suatu penelitian yang berjudul saya sudah tadi kasih contohnya ya, hubungan antara motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Ya, di dalam rumus masalah itu biasanya ada 3 kalau seperti itu judulnya. Bagaimana, misalnya rumus masalah pertamanya berbunyi begini. Bagaimana motivasi belajar mahasiswa di Stein Parepare, ini masih Steinnya, ya sudah ya. Bagaimana motivasi belajar mahasiswa di Stein Parepare. Kemudian yang kedua biasanya rumus masalahnya berbunyi bagaimana prestasi belajar mahasiswa di Stein Parepare. Rumus masalah yang ketiga biasanya berbunyi apakah ada hubungan antara motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Nah, dalam uji pihak kiri, kalau jenis hipotesis yang dibuatkan bersifat deskriptif, misalnya tadi yang bersifat deskriptif itu bahwa ini kan pernyataan hipotesis untuk uji pihak kiri ya, ini H1-nya biasanya. Motivasi belajar mahasiswa di Stein Parepare paling tinggi 45% dari nilai ideal. Ini adalah ciri-ciri uji pihak kiri. Kenapa? Karena ada kata paling tinggi. Ya, ada kata paling tinggi tadi seperti yang dinyatakan ciri-cirinya. Ya, itu H1-nya menyatakan paling tinggi. Jadi ini adalah contoh uji pihak kiri. Biasanya kalau saya mau melihat apakah dia uji pihak kiri atau pihak kanan, saya selalu melihat dari pernyataan awalnya. Ya, jadi kalau pernyataan awalnya menyatakan paling tinggi, ya ini kan adalah dugaan awal. Jadi nanti kita jadikan sebagai H1. Jadi kalau di dugaan awalnya menyatakan paling tinggi, berarti ini adalah H1 untuk jenis hipotesis yang bersifat deskriptif. Ya, kita simpan di H1. Jadi untuk membuat rumusan hipotesisnya, kita biasanya menulisnya H1 dulu. Motivasi belajar mahasiswa di Stein Parepare paling tinggi 45% dari nilai ideal. Nanti H1 ini adalah kebalikan dari nanti H0-nya ditulis kebalikan dari H1, yaitu kata paling rendah. Ini dalam bentuk kalimat. Jadi kalau kita menyatakan paling tinggi, berarti ini menyatakan paling rendah. Oke, itu H1. Jadi H1 ini biasanya dianggap sebagai hipotesis atau dugaan awal kita. Kemudian untuk membuat rumusan hipotesisnya, itu kita bangun dalam bentuk H0 dan H1. Karena ini uji pihak kiri, ya. Kenapa dia uji pihak kiri? Karena ada ciri-ciri dari H1-nya yang menyatakan paling tinggi.
seperti ini tadi. Ya, H1 dinyatakan dengan kalimat paling tinggi. Saya selalu mengambil dari H1-nya dulu karena di awal-awal itu kalau kita melakukan dugaan awal dalam bentuk pernyataan itu selalu dalam bentuk pernyataan positif. Maka dugaan awalnya itu adalah H1-nya. Ya, ini ada kata paling tinggi. Nah, bagaimana menulis rumusan hipotesisnya dalam bentuk statistik? Itu seperti ini. Jadi H1-nya adalah P. P ini adalah motivasi belajar. Kita beri lambang P. Boleh lambang lain. Tergantung kesepakatan kita dalam penelitian apa dalam statistik. Jadi kita ambil ini karena kata paling tinggi maka kita menggunakan simbol operator ini paling kecil, ya lebih kecil. Ini seperti ini tadi, ya. Atau dinyatakan dengan ya tanda yang lebih kecil. Makanya di sini untuk H1-nya kita kasih tanda lebih kecil meskipun dia menyatakan di sini paling tinggi. Ini memang kalau dibaca dalam statistik ini menyatakan paling tinggi atau P lebih kecil dari 45%, kemudian nolnya adalah kebalikannya P lebih besar atau sama dengan. Nah, itu untuk uji pihak kiri yang jenis hipotesisnya bersifat deskriptif. Ya. Nah, untuk uji pihak kiri yang jenis hipotesisnya bersifat asosiatif, jadi kita mengecek dulu, ini misalnya ini contoh pernyataan awal atau dugaan awal, hubungan kepribadian guru dengan motivasi belajar mahasiswa STAIN Prepare. Paling tinggi 45%. Kenapa dia merupakan uji pihak kiri yang bersifat asosiatif? Yang pertama di sini menyatakan kata paling tinggi. Karena ini adalah H1 ya. Harus ingat ini adalah H1 atau hipotesis penelitiannya. Di sini jadi dia menyatakan paling tinggi, maka dia adalah uji pihak kiri seperti ciri-cirinya tadi. Kenapa dia bersifat asosiatif? Karena di sini dia menyatakan jawaban yang bersifat mencari hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Jadi kalau ada kata hubungan itu sudah pasti jenis hipotesisnya asosiatif. Dan kemudian ada kata paling tinggi, itu berarti dia menyatakan uji pihak kiri. Nah, untuk menuliskan rumusan hipotesisnya, itu biasanya kita mulai dari H1 dulu. Ya, jadi ini kita pindahkan H1 hubungan kepribadian guru dengan motivasi STAIN Prepare paling tinggi 45% dari nilai ideal. Kemudian ini kebalikannya. Kalau ada kata paling tinggi di sini, berarti kita menulisnya di sini kata paling rendah. Bagaimana menuliskan rumusan hipotesis dalam model statistik? Jadi dalam hipotesis statistik yang bersifat hipotesis yang bersifat asosiatif, biasanya kita memberi lambang rho. Ya, ini ada kata rho. Rho ini artinya korelasi atau hubungan. Nah, ini adalah hubungan. Jadi lambangnya biasa kita dikasih rho. Ya, ini P yang P P miring, ini dibaca rho, RHO. Ya, dibaca rho. Jadi kalau kita menulis rumusan hipotesisnya dalam model statistik ya seperti ini. Kita tulis H1-nya dulu, rho paling kecil 45%. Ya, paling tinggi 45% atau rho lebih kecil dari 45%. Kita pindahkan kalimat ini. Kita terjemahkan paling tinggi 45%, kebalikannya kita menerjemahkan ini. Ya, untuk nolnya, rho lebih besar atau sama dengan 45%. Bagaimana dengan uji pihak kiri yang bersifat komparatif? Ya, ini contoh. Ya, ini contoh. Terdapat perbedaan prestasi belajar antara siswa yang menjadi anak asuh dengan siswa biasa dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Diduga bahwa siswa yang menjadi anak asuh lebih tinggi daripada siswa biasa. Nah, ini adalah dugaan awal, ya, dugaan awal atau H1. Karena dia ada kata lebih tinggi, maka dia merupakan uji pihak kiri. Ya, kenapa dia komparatif? Karena dia menyatakan membuat pernyataan yang bersifat membedakan atau mencari perbedaan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Jadi dia ingin mencari perbedaan antara siswa yang menjadi anak asuh dengan siswa yang biasa, artinya yang misalnya yang berada di panti asuhan dengan yang tinggal dengan orang tuanya. Dia ingin melihat prestasi belajarnya apakah ada perbedaan. Nah, bagaimana menulis rumusan hipotesisnya dalam bentuk uji pihak kiri? Jadi sekali lagi saya katakan bahwa ini selalu kita bawa ke H1 karena ini adalah pernyataan positif. Ya, jadi di sini muncul ini ada yang hilang ya. Di sini semestinya ada kata terdapat perbedaan. Ya, jadi perbedaan bersama siswa menjadi anak asuh dalam bukan karena dia bersifat uji pihak kiri, jadi
kalimatnya dibuat seperti ini. Perbedaan prestasi belajar antara siswa yang menjadi anak asuh dalam mata pelajaran bahasa Inggris lebih tinggi daripada siswa biasa. Ya, ada kata lebih tinggi berarti dia uji pihak kiri, kemudian ini kebalikannya untuk nolnya. Dalam bentuk statistik, ini dalam bentuk kalimat, dalam model statistik itu kita bisa menuliskan seperti ini. H1-nya dulu, mu1 lebih kecil dari mu2. Mu ini artinya rata-rata. Jadi biasanya kalau perbedaan atau komparatif itu yang kita cari adalah perbedaan nilai rata-rata siswa. Ya, nilai rata-rata. Makanya diberi lambang mu. Diberi lambang mu dalam model statistik. Yang perlu Anda ingat nantinya dalam melakukan pengujian hipotesis, itu lebih banyak kita menuliskan rumusan hipotesisnya dalam bentuk statistik. Ya, jarang kita menuliskan ini dalam bentuk kalimat. Kecuali kalau kita membuat pernyataan atau dugaan awal baru dalam bentuk kalimat. Itu pun yang ditulis adalah H1-nya saja. Ya. H1, makanya di sini adalah dugaan awalnya. H1-nya, kemudian rumusan hipotesisnya itu kita tulis dalam model statistik seperti ini. Oke, itu untuk uji pihak kiri yang bersifat komparatif. Jadi ada uji pihak kiri bersifat deskriptif, ada uji pihak kiri yang hipotesisnya bersifat asosiatif dan komparatif. Kemudian rumusan hipotesis yang untuk uji pihak kanan itu ada ciri-cirinya. Biasanya saya langsung lari ke sini. Ya, di H1-nya itu selalu menyatakan kata paling rendah, paling sedikit, atau paling kecil. Dan untuk hipotesis statistiknya nanti ditulis dengan tanda menggunakan lebih besar. Untuk mengetahui apakah H0 ditolak atau diterima, itu kita menggunakan namanya kriteria pengujian untuk uji pihak kanan. Jadi untuk uji pihak kiri tadi berbeda kriteria pengujiannya. Untuk kriteria pengujian kalau kita menggunakan uji pihak kanan itu kita buat seperti ini. Jika T tabel lebih besar atau sama dengan T itu, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jadi nanti kita bandingkan. Setelah kita menghitung nilai T, kita lihat apakah nilai T-nya ini lebih kecil dibanding dengan nilai T tabelnya. Kalau ini yang terjadi, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Itu kriteria pengujian untuk uji pihak kanan. Contoh uji pihak kanan yang bersifat deskriptif. Jadi kalau di dugaan awal kita sudah membuat ini, disiplin mahasiswa STEM Parepare paling rendah 45% dari nilai ideal. Nah, ini ada kata paling rendah di H1-nya. Ya, ini adalah H1. Ada kata paling rendah berarti dia adalah uji pihak kanan. Kemudian kenapa dia deskriptif? Karena pernyataannya tidak bersifat membedakan, mencari hubungan atau mencari pengaruh. Makanya dia deskriptif. Dalam kalimat kita bisa tuliskan, ini kita pindahkan saja ke H1. Ya. Ini ini disiplin, ini motivasi. Mestinya ini disiplin ya. Disiplin belajar mahasiswa di STEM Parepare paling rendah 45%. Ini yang kita pindahkan. Ya, ini ada kata di sini hanya disiplin, bukan motivasi. Kemudian kebalikannya adalah H0-nya itu kita tulis paling tinggi atau sama dengan untuk rumusan hipotesisnya dalam model statistik ya seperti ini. Selalu kita kasih lambang P lebih besar dari 45%, tuliskan dulu H1-nya, baru di atas dituliskan H0-nya. P lebih kecil dari 45%. Kita menerjemahkan ini dalam bentuk model statistik. Itu uji pihak kanan yang bersifat deskriptif. Uji pihak kanan yang bersifat asosiatif, ya, misalnya dugaan awalnya begini. Seorang pengamat dari Kanwil mengatakan bahwa hubungan antara kepala sekolah dengan guru-guru di SMK Negeri 3 Parepare paling rendah 30%. Ini ada kata paling rendah di dugaan awalnya. Ya, biasanya ini adalah H1. Kenapa dia asosiatif? Karena ini ada kata hubungan. Jadi dia uji pihak kanan. Kalau kita buat rumusan hipotesisnya dalam bentuk kalimat, itu ini kita jadikan H1 di sini. Kemudian H0-nya adalah kebalikan dari H1. Ya, begitu juga untuk rumusan statistiknya kita tinggal menerjemahkan H1 dengan H0-nya. H1-nya itu tandanya lebih besar, H0-nya adalah lebih kecil atau sama dengan. Ya, itu untuk uji pihak kanan dalam rumusan hipotesis. Uji pihak kanan dalam hipotesis yang bersifat komparatif. Ini adalah dugaan awalnya. Oh, ini dijelaskan dulu. Yang mana dugaan awalnya? Seorang guru ingin melakukan penelitian untuk mengetahui adakah perbedaan daya tangkap siswa laki-laki dengan siswa perempuan dalam memahami pelajaran matematika di SMP Negeri 3 Parepare.
Peneliti menduga, ini ada kata menduga. Ini berarti ini dugaan awalnya, bahwa siswa laki-laki kurang baik daya tangkapnya dalam mata pelajaran matematika dibandingkan dengan daya tangkap siswa perempuan. Ya, ini kenapa dia merupakan uji pihak kanan? Karena ada kata siswa laki-laki kurang baik daya tangkapnya dibandingkan dengan daya tangkap siswa perempuan. Berarti paling tinggi, lebih tinggi perempuan ya kan. Kalau kurang baik laki-laki berarti di sini ada makna paling tinggi ya. Perempuan paling tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Berarti ini adalah uji pihak kanan. Uji pihak kanannya ini diduga, mana tadi kata diduga? Nah, ini menduga, berarti di sini siswa laki-laki ini pindah menjadi H1. Siswa laki-laki kurang baik daya tangkapnya dengan daya tangkap perempuan. Ini juga dibalik kebalikannya ya, lebih baik ya. Kalau dibuatkan dalam rumusan hipotesis dalam model statistik seperti ini, jadi ada kata tanda lebih besar, ini lebih kecil sama dengan ya, ini mu1 lebih besar dari mu2 dan mu1 lebih kecil dari mu2. Biasakan itu menulis rumusan hipotesis mulai dari H1 dulu, baru nanti setelah H1-nya baru kebalikannya ditulis H0, supaya Anda tidak bingung. Kalau H0-nya dulu nanti bingung kita menuliskan apa. Tapi kalau H1-nya ini kan sudah ada dalam H1 ini sudah ada dalam dugaan awal, jadi tinggal dituliskan H0-nya kebalikan dari H1. Selanjutnya tadi sudah belajar uji pihak kiri dan uji pihak kanan. Uji dua pihak ini yang paling sering dipakai juga dalam penelitian, khususnya dalam penelitian eksperimen atau korelasi ya, asosiatif. Uji dua pihak ya, dinyatakan dengan kalimat sama atau ini H0-nya ya. H0-nya dinyatakan dengan kalimat sama dengan atau tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan, selalu dalam bentuk kalimat negatif. H1 dinyatakan dengan kalimat tidak sama dengan atau ada perbedaan atau ada hubungan ya. Jadi itu adalah uji dua pihak. Jadi diberi lambang tidak sama untuk H1-nya, untuk H0-nya diberi lambang sama dengan. Kapan menerima atau menolak H0 dari uji dua pihak, itu ada kriterianya. Kalau T hitungnya berada di antara minus T tabel dengan positif T tabel, maka H0 diterima. Ya, ini nanti kita bisa pahami kalau kita sudah melakukan perhitungan. Oke, contoh untuk uji dua pihak. Kalau dia bersifat deskriptif, ini uji dua pihak bersifat deskriptif, dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah benar siswa yang menjuara lomba sempua mampu menyelesaikan 100 soal aritmetika dengan kecepatan rata-rata 10 menit. Jadi dugaan awalnya itu adalah juara lomba sempua ya mampu menyelesaikan, apakah benar? Oh, berarti di sini kita menduga di awal bahwa dia tidak mampu. Kita menduga di awal bahwa dia tidak mampu. Jadi siswa tidak mampu menyelesaikan 100 soal aritmetika dengan kecepatan rata-rata 10 menit. Jadi ini dibawa ke H1, kemudian kebalikannya adalah H2. Nah, untuk uji dua pihaknya itu ada kata tidak sama dengan. Jadi dia tidak mampu menyelesaikan 100 soal, ini dia mampu menyelesaikan 100 soal. Itu dalam model statistik yang bersifat deskriptif ya, karena ini tidak bersifat menyatakan dalam bentuk hubungan, pengaruh atau perbedaan ya. Kemudian uji dua pihak yang bersifat asosiatif. Seorang psikologi anak menyatakan bahwa ini adalah dugaan awalnya, ada atau terdapat sama ya, terdapat hubungan yang signifikan antara status sosial orang tua siswa dengan tingkat gizi keluarga. Ini adalah H1. Ya, kita buat di sini H1-nya, kemudian H0-nya adalah kebalikannya, tidak terdapat hubungan yang signifikan. Nah, untuk membuat dalam bentuk statistik ini selalu sama. Kalau uji dua pihak dalam yang bersifat asosiatif, untuk membuat rumusan hipotesisnya kita selalu membuatnya seperti ini. Ya, apapun kalimatnya, yang penting dia bersifat asosiatif dan rumusan hipotesisnya dalam bentuk uji dua pihak, kita selalu membuat rumusan hipotesisnya seperti ini. Ada kata rho tidak sama dengan 0 untuk H1-nya, rho tidak sama dengan 0 untuk H1 dan rho sama dengan 0 untuk
H0 itu uji dua pihak yang bersifat asosiatif. Nah, untuk uji dua pihak yang bersifat komparatif, ini contohnya. Seorang guru ingin membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar matematika. Oh, ini ada kata terdapat hasil belajar matematika kelas A dan kelas B selama 1 semester. Berarti kita mulai di sini H1-nya. Ini ya, terdapat perbedaan atau ada sama saja. Jadi H1-nya kita tulis di sini untuk rumusan hipotesis dalam bentuk kalimat. Ada perbedaan hasil belajar matematika antara siswa kelas A dan kelas B selama 1 semester. Ini kebalikannya untuk H0-nya. Ya, ini adalah uji dua pihak yang bersifat komparatif. Kenapa dia komparatif? Karena ada pernyataan yang mencari yang menyatakan perbedaan hasil belajar. Ini ada kata perbedaan. Kalau dalam bentuk statistik itu kita bisa menuliskannya seperti ini. Selalu dibuat tidak sama dengan sama dengan. Dia satunya itu ada tanda tidak sama dengan. Mu1 tidak sama dengan mu2. Artinya ada perbedaan. Ya. Kali ini kan sama, berarti tidak ada perbedaan, artinya sama. Kita menerjemahkan ini, kemudian H0-nya diterjemahkan ke sini. Tapi biasanya saya menerjemahkan dulu H1, kemudian H0-nya saya tulis kebalikannya. Itu uji dua pihak yang bersifat komparatif. Ya, itu tadi bagaimana membuat suatu rumusan hipotesis, baik menggunakan uji pihak kiri, pihak kanan maupun uji dua pihak, apakah dia bersifat deskriptif atau bersifat asosiatif dan komparatif. Nah, kenapa kita harus mengetahui bahwa rumusan hipotesis ini bersifat asosiatif, deskriptif, dan komparatif? Itu karena bertujuan untuk menentukan uji statistik yang akan digunakan nantinya. Kalau kita tidak memahami bahwa rumusan hipotesisnya bersifat deskriptif atau jenis hipotesis atau pernyataan hipotesis atau dugaan awal hipotesis yang kita buat, kita belum paham apakah dia bersifat deskriptif atau jenisnya deskriptif, asosiatif atau komparatif, maka kita tidak bisa menentukan statistik uji yang digunakan dalam menguji hipotesisnya nanti. Makanya Anda harus paham dulu apa yang dimaksud dengan hipotesis deskriptif, asosiatif, dan komparatif. Anda harus tahu dulu jenis-jenisnya. Kalau sudah tahu bahwa ini jenis hipotesisnya deskriptif, maka kita menggunakan tabel untuk mengetahui uji statistik yang jenis hipotesisnya deskriptif. Ini rumus yang dipakai. Ini rumus namanya. Jenis statistik itu namanya rumus yang dipakai untuk menguji hipotesisnya. Kenapa harus menggunakan rumus ini? Karena dari ini sudah ditentukan bahwa kalau dia jenis hipotesisnya deskriptif, maka kita menggunakan rumus ini. Ya. Maka kita menggunakan rumus ini. Ini adalah nilai yang dihitung, ya, nanti dibandingkan dengan tabel, apa yang di tabel baru dibandingkan apakah H0 ditolak atau diterima dengan menggunakan rumus ini. Oke, jadi untuk menentukan uji statistiknya harus menentukan dulu jenis hipotesisnya, apakah dia deskriptif, asosiatif, atau komparatif. Kalau dia jenis hipotesisnya deskriptif, kita menggunakan ini. Nanti kita cek, ya, apakah jenis atau tingkatan datanya bersifat nominal, ordinal, interval, ya. Untuk ini nanti kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya, seperti apa itu data nominal, ordinal, interval, atau rasio. Kemudian kalau dia jenis hipotesisnya bersifat asosiatif, maka kita menggunakan tabel ini. Ya, kita lihat uji statistik yang digunakan. Kalau dia asosiatif, ini banyak rumus yang dipakai. Ya, nanti kita pakai praktikan pada saat kita menghitung, ya, itu akan mudah dipahami nanti pada saat menghitung. Saya memperlihatkan saja dulu, ya, bahwa kalau hipotesisnya asosiatif, ini rumus yang dipakai. Selanjutnya kita ke tabel teknik atau uji statistik yang jenis hipotesisnya bersifat komparatif. Jadi nanti kalau untuk komparatifnya kita menggunakan tabel ini. Nanti akan lebih jelas, ya, kalau kita sudah mengaplikasikannya dalam analisis data. Jadi ini di dalam tabel ini ada bentuk komparatifnya, ada 2 kelompok sampel dan ada lebih dari 2 kelompok sampel. Yang berkorelasi ini yang dipakai tergantung dari nominal, ordinal, interval, rasionya, sementara yang independen ini yang dipakai. Ya, itu nanti pertemuan berikut akan dijelaskan apa itu berkorelasi dan independen. Begitu juga ini. Ya, adik-adik sekalian, saya kira cukup untuk materi konsep dasar
hipotesis. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Dan apabila ada hal-hal yang belum dipahami di dalam materi ini, nanti kita diskusikan di kolom komentar, atau bisa juga Anda diskusikan di luar dari perkuliahan ini apabila ada yang tidak dipahami. Sekira demikian, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.